Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran bagi semua pemirsa Klavos. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kami rindu firman-Mu terus limpah dalam hidup kami. Kami terus memberi hati kami untuk terus dibangun oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dan ditegur, dinasehati, diubah oleh Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Inilah kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan lewat siaran Klavos di hari ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amsal 24 ayatnya yang ke-14 berkata, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Firman Tuhan mau mengajak kita bagaimana saudara hidup menjadi orang-orang yang terus mendapat hikmat dari Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan sudah merancang hidup kita, sudah selesai. Artinya apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, apa yang akan kita jalani, bahkan masa depan kita, semua sudah dirancang Tuhan, sudah selesai. Saudara dan saya hanya memiliki tugas bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita mau dibangun lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita terus mengalami, mendapatkan atau hidup pada rancangan Tuhan yang telah Ia tetapkan bagi kita. Dan sudah pasti untuk bisa hidup pada rancangan Tuhan, mengalami rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita harus membutuhkan hikmat Tuhan bagi kita. Kita tahu saudara, kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kita pasti akan kalah di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini tidak memiliki hikmat Tuhan, maka sudah pasti kita tidak akan berkemenangan. Bahkan kita tidak akan bisa melihat masa depan kita, bahkan kita tidak bisa hidup pada rancangan Tuhan yang telah Dia rancang di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita belajar dalam kehidupan setiap kita untuk kita hidup menjalani hari-hari hidup kita dengan memiliki hikmat daripada Tuhan. Di dalam kitab Amsal pada pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu berarti firman Tuhan mau katakan bagi kita bahwa hikmat itu hanya berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita mau untuk kita memperoleh hikmat Tuhan, maka saudara dan saya harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan itu baik dan benar dalam hidup kita, sehingga Dia akan mempercayakan dan memberikan hikmatnya bagi saudara dan saya. Kita percaya bahwa hikmat Tuhan tidak diberikan kepada sembarang orang. Tuhan hanya memberikan hikmatnya kepada orang-orang yang hidupnya mengasihi Dia. Dan kita tahu firman Tuhan berkata di dalam bagian bacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Itu berarti firman Tuhan mau katakan hikmat yang kita miliki dalam hidup kita yang berasal daripada Tuhan itu melebihi dari emas. Artinya melebihi dari emas itu berarti hikmat itu paling berharga bagi hidup setiap orang percaya. Kalau kita mau mengalami kemenangan dari Tuhan, apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita itu kita akan alami dalam hidup kita hanya dengan hikmat. Makanya dikatakan hikmat itu melebihi emas. Hikmat paling berharga dalam hidup kita. Dengan hikmat Tuhan kita tahu bagaimana kita bisa menjalani hidup kita ini dengan baik dan benar seperti apa yang Tuhan inginkan.
inginkan. Banyak orang bisa menjalani hari-hari hidupnya, itu dia memperoleh segala sesuatu di bumi. Kelihatannya dia diberkati Tuhan, tapi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah benar apa yang dia jalankan itu dia mendapat hikmat daripada Tuhan ataukah tidak? Buktinya banyak orang bisa memperoleh uang, tapi hasilnya dapat diketahui bahwa apa yang dia peroleh bukan dari cara-cara Tuhan, tetapi itu dari cara-cara dunia. Itu dari hikmat dunia yang dia miliki, bukan hikmat yang Tuhan berikan bagi dia untuk memperoleh segala kekayaan dalam hidupnya. Makanya tidak heran ada orang bisa jatuh di dalam seluruh perjalanan kehidupannya lewat apa yang dia jalani, apa yang dia peroleh di dunia ini. Tapi firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya, hikmat lebih daripada emas. Mari kita punya kerinduan untuk kita terus memiliki hikmat daripada Tuhan, karena hikmat hanya berasal daripada Tuhan. Amsal 24 ayat 14 berkata, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, ada harapanmu, tidak akan hilang. Haleluya pemirsa Klavos, kalau kita memperoleh hikmat Tuhan, dikatakan hikmat itu untuk jiwa kita. Kenapa dikatakan untuk jiwa kita? Berbicara jiwa adalah berbicara soal pikiran kita, imajinasi, memori kita. Itu berbicara soal jiwa. Artinya kalau kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, maka pikiran kita ini, jiwa kita ini akan mengalami transformasi. Jiwa kita ini akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kita akan memiliki cara pandang, bukan lagi cara pandang dunia, tetapi kita akan memiliki cara pandang Allah di dalam hidup kita. Maka kalau jiwa kita ini mengalami keselamatan, jiwa kita ini ditransformasi karena hikmat yang kita miliki lewat firman-firman kebenaran yang diberikan dalam hidup kita, maka dikatakan kita akan melihat masa depan kita dan juga harapan-harapan kita itu tidak akan hilang. Jadi kalau saudara dan saya memiliki hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah putus asa dengan situasi dan masalah yang kita alami. Ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan yang kita alami. Tapi kita akan mampu untuk bersyukur. Kita akan hidup berkemenangan karena kita bisa melihat masa depan yang ditentukan Tuhan bagi kita. Hari-hari ini orang Kristen harus memerlukan hikmat dalam hidupnya. Karena hari-hari yang penuh dengan masalah, persoalan, mengalami banyak tantangan, bahkan hari-hari yang sulit seperti ini. Kalau kita orang Kristen tidak memiliki hikmat Tuhan, maka saya katakan hidup kita ini akan penuh dengan masalah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Dia memampukan saudara dan saya untuk terus memiliki hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah Tuhan untuk terus memberikan hikmat bagi saudara, maka Dia akan memberikan hikmat itu bagi kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajari kami untuk kami punya kerinduan hikmat itu ada dalam hidup kami. Biarlah hikmat menjadi hidup kami dan kami hidup pada hikmat yang Kau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menuntun dan menyertai kami karena kami percaya seluruh kehidupan kami telah diatur, dirancang Tuhan di dalam kekekalan. Kami rindu untuk terus mau mengalami masa depan itu dalam hidup kami. Biarlah hikmat Tuhan memampukan kami untuk mengalami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.